Halo, Hai. episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, yaitu tentang jebakan spiritual. Kenapa tampangnya begitu sih? Ternyata menjalani kehidupan berspiritual tuh ada jebakan-jebakannya. Nggak usah banyak-banyak. Menurut kamu apa jebakan-jebakannya? Jebakannya segini, kalau kita artikan kembali lagi ya spiritual itu sebetulnya apa sih? Sederhananya deh gitu ya, sederhananya spiritual menurut pemahaman saya saat ini, spiritual itu sebetulnya adalah perjalanan untuk kembali terhubung. Dengan apa? Dengan sang spirit gitu ya. Dan spirit itu yaitu sang sumber itu sendiri dan juga kita sebagai rupa atau gambaran dari sang sumber itu. Jadi sebetulnya perjalanan spiritual itu perjalanan untuk terhubung dengan diri dan sang sumber gitu ya. Jadi sebetulnya spiritual itu perjalanannya ke dalam gitu kan. Ke dirinya Ke sendiri gitu dalam ya? diri, iya. Nah, jadi sebetulnya yang membuat itu jadi jebakan adalah ketika akhirnya perjalanan spiritual ini beloknya malah jadi keluar. Malah jadi ke ya ke macam-macam lah ya. Ngurusin orang Entah lain gitu ngurusin ya? orang lain atau berharap dengan Tuhan gitu ya. Tapi akhirnya kita lupa berjalan ke dalam bahwa kita ini adalah co-creator-nya kan. Jadi kita kayak seolah-olah ya udah Tuhan, ya udah Tuhan gitu, kayak semua Tuhan gitu. Padahal sebetulnya tadi spiritual itu keterhubungan gitu kan. Jadi jebakan spiritual sebetulnya yang apa? Hal-hal yang malah mengalihkan kita untuk bukannya ke dalam, kita malah malah berbalik atau bergantung pada keluar lagi gitu kan. Oke, Gitu. Nah, contoh-contohnya. Hmm, contoh-contohnya saya ambil dari ini aja ya, dari apa, kalau di Jinkies itu ada namanya The Ring of Trials. Oke. The Ring of Trials Saya taunya ini, Lord of the Ring. iya, The Lord of the Ring. Jadi Ring of Trials ini sebetulnya gampangannya ya, ada 3 hal, 3 shadow gitu ya, yang sebetulnya ini terjadi pada perjalanan spiritual setiap orang. Gitu ya. Entah kita punya atau enggak jinkisnya, tapi sebetulnya ini berlaku untuk semua orang Pada gitu, umumnya gitu pada ya? umumnya. Yang pertama, jebakannya adalah forgetting, lupa, yang tadi ya, lupa akan tujuan perjalanan sendiri, dan ternyata kalau di perjalanannya itu menemukan apa, pencerahan gitu ya, menemukan hal-hal yang menyenangkan, akhirnya terlalu cepat membawa hal yang menyenangkan ini keluar gitu. Ini bagus nih buat si ini gitu. Kalau kita ketemu yang bagus gitu ya, atau yang, oh ini quote-nya menarik, ini kalau si ini dengar, mungkin dia akan berubah gitu ya. Jadi kita apa, terlalu cepat membawa itu keluar tanpa terlebih dahulu memakainya untuk perjalanan kita sendiri. Nah, bukannya peduli sama orang itu nggak baik ya, tapi seringkali yang terjadi dari forgetting ini adalah dia berbagi keluar, tapi kemudian benar-benar forget, benar-benar Lupa lupa sama perjalanan perjalanannya dirinya sendiri sendiri ya? gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat orang eh, tidak melanjutkan perjalanannya, tapi akhirnya malah sibuk gitu ya, sibuk Oke. di luar. Tapi dirinya sendiri ternyata masih belum bertumbuh gitu. Oke, Karena oke. dia berhenti di satu titik dan Hmm, udah keluar. Jadi oke, lupa gitu sebenarnya dia mau ngapain, dia mau kemana. oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang Selanjutnya? kedua, jebakannya adalah distraction ya. Apa, distract gitu kan. Nah, biasanya ini adalah ketika mereka sudah mulai menikmati ya, ketika berbagi keluar, ada manfaat gitu kan, ada rasa-rasa yang diperoleh gitu ya dari apa yang dia bagikan, kemudian rasa itu menjadi distraction tadi. Akhirnya menjadi melekat. Nah, Hmm, jadi sebetulnya kuncinya adalah di melekat ini ya. Malah jadi melekat dengan mencari entah rasa-rasa itu. itu iya, Hmm, entah itu rasa puas atau rasa penghargaan, pengakuan, pokoknya yang dia dapat dari apa yang dia bagikan, dari apa yang dia terima ya di perjalanannya. Sebetulnya kembali lagi,
di sini kita perlu ada kata balance ya. Jadi bukan berarti berbagi itu tidak boleh, bukan berarti kita harus sempurna dulu baru berbagi, enggak juga gitu. Interaksi kita dengan orang lain, energi-energi kita mengalir itu kan sesuatu yang memang akan terjadi. Tapi di sini kuncinya adalah kalau yang di pertama tadi lupa, di yang kedua ini adalah melekat gitu. Jadi keseimbangannya di situ aja yang bisa kita rasain. Apakah kita masih on the track atau kita belok gitu kan. Oke. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah vanity. Vanity ini kalau diterjemahkan secara sederhana, gampangannya artinya sombong, kesombongan gitu ya, keangkuhan. Nah biasanya ini tahap terakhir nih, tahap yang sangat halus gitu ya, halus dan benar-benar kita sendiri yang perlu benar-benar mengamati apakah kita masih berjalan dengan kemurnian atau sebetulnya kita udah ada nih, masih ada kesombongan-kesombongan ini. Biasanya misalnya kesombongan ini menikmati kekuatan dari frekuensi-frekuensi tinggi dan akhirnya kita jadi menganggap kita lebih baik daripada orang yang belum ada di frekuensi itu gitu ya, sehingga kita jadi ya vanity ini kita biasanya jadi menempatkan diri kita itu lebih baik daripada mereka yang mungkin tidak berjalan bersama kita atau yang belum ada atau mungkin berbeda gitu ya. Jadi kita menempatkannya seperti ada kelas gitu, seperti ada level-levelnya. Dan kesombongan ini sebetulnya yang akan kenapa dia menjebak kita, rasa kesombongan ini yang akan terus menarik kita untuk bisa nyampe ke manunggaling yang sepenuhnya gitu. Jadi sebetulnya kita tidak akan sampai ke ujung kalau kita masih ditarik-tarik oleh yang tiga perasaan tadi. itu. Tapi balik lagi, perjalanan spiritual itu kan perjalanan personal. Dan perjalanan personal ini sifatnya pilihan. Termasuk waktunya, caranya, artinya tidak ada keharusan, oh berarti saya harus cepat-cepat ya, berarti saya benar-benar nggak boleh gini, nggak boleh nggak gitu. boleh gini, nggak boleh lupa, nggak boleh terdistract, nggak boleh sombong, dan kita benar-benar harus lurus gitu ya. Sebetulnya balik lagi, kan ini perjalanan personal, kita sendiri yang bisa menggunakannya untuk diri sendiri. Jadi bukan untuk, lagi-lagi ya, bukan untuk menilai orang bahwa, ih kok dia begini, tapi jebakan ini sebetulnya lebih banyak dipakai untuk mengukur diri sendiri aja. Seru ya. Misalnya kalau kita masih berpikir kok saya belum kemana-mana ya, kayaknya stuck gitu. Coba lihat dari ketiga ini, jangan-jangan kita ada di salah satu dari ketiga itu tanpa kita sadari. Oke, nah berarti keywordnya adalah aware ya, sadar ya. Bahwa kita sedang berada di frekuensi yang mana, kita merasakan bahwa saya melakukan sebuah kegiatan ini, dasar rasanya apa gitu ya. Ya, begitu dah. Ya, intinya tadi ya, pilihan, dan kalau misalnya memang masih mau menikmati di tahap-tahap yang tadi, ya nggak apa-apa. Kalau lagi menikmati memang ada di rasa itu, ya nggak apa-apa. Tapi disadari tujuan akhirnya masih akan perlu melampaui rasa-rasa itu. Gitu. Yes. Seru ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mulai ada panggilan-panggilan nih ke ranah perjalanan-perjalanan gitu ya, perjalanan kembali ke diri. Coba teman-teman cek di description, siapa tahu ada hal-hal yang teman-teman butuhkan. Entah itu ebook, entah kita bisa ngobrol bareng mungkin di Zoom bareng Lompatan Hidup, atau teman-teman nanti bisa ngobrol sama Rusi di private consultation atau apapun itu, cek aja link yang teman-teman cari, mungkin bisa ketemu di link di description di bawah ya. Semoga kita bisa ketemu di episode mendatang. Thank you. Bye-bye.